Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, emiten terafiliasi Prayogo Pangestu, PT Chandra Daya Investasi Tbk, akan mengakuisisi perusahaan pelayaran PT Armada Maritim Persana. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA akan mengakuisisi perusahaan pelayaran PT Armada Maritim Persana melalui 3 anak usaha, di mana investasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha anak usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi grup perseroan melalui potensi peningkatan nilai investasi dan penerimaan dividen. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, emiten terafiliasi Prayogo Pangestu, PT Chandra Daya Investasi Tbk, akan mengakuisisi perusahaan pelayaran PT Armada Maritim Persana. Perseroan lewat anak usaha PT Chandra Shipping International atau CSI, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Juan, dan PT Armada Maritim Persada atau AMP telah menandatangani perjanjian bersyarat untuk mengambil bagian saham di PT Armada Maritim Persada di 30 Juni 2026. Berdasarkan perjanjian, PT Chandra Shipping International berencana melakukan investasi di PT Armada Maritim Persada melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan PT AMP dengan nilai investasi 90 juta dolar Amerika. Nantinya PT CSI akan memiliki 40% saham PT AMP. Dengan kurs 17.800 per dolar Amerika, nilai pengambil bagian saham di PT AMP ini setara dengan 1,6 triliun rupiah. Manajemen Persada memaparkan investasi ini bertujuan untuk mendukung rencana pertumbuhan dan pengembangan usaha PT AMP serta diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi grup perseroan melalui potensi peningkatan nilai investasi dan penerimaan dividen. Adapun transaksi ini termasuk transaksi afiliasi karena ada hubungan antara PT CSI dan PT AMP dari segi pemilik manfaat akhir. Adapun PT AMP saat ini memiliki 99,99% oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dan 0,01% di PT Mareta Persada. Afiliasi dalam transaksi ini terhubung ke Prayogo Pangestu yang memiliki 71,37% saham PT Barito Pacific Tbk yang merupakan naungan CDIA dan 80,37% saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang merupakan induk usaha PT AMP. PT AMP bergerak di bidang angkutan laut, perairan, pelabuhan dalam negeri untuk barang dan aktivitas menunjang, pertambangan dan penggalian lainnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham CDA konsisten bergerak di zona hijau, namun di beberapa menit jelang penutupan laju penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham CDA mulai dari posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya hingga pergerakan di sesi kedua dan update di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di penutupan sebelumnya saham CDA ditutup di level 600, kemudian dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 615, kemudian mengalami penguatan ke 630, intraday tertinggi hari ini. Pada pukul 11.30 penutupan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua laju penguatan lebih ke arah terbatas. Posisi saat ini penguatan makin terbatas di 0,83% dan diperdagangkan di level Rp610 per sahamnya. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya pergerakan saham posisi CDIA dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Di perdagangan awal Desember masih diperdagangkan di 1960, 2 Januari mengalami tekanan ke 1700. Namun di posisi 2 Februari ini posisi saham dari CDIA bergerak di level
seribuan, mungkin bisa Anda abaikan dari posisi grafis. Maret tertekan, kemudian 1 April melemah ke 855 pemirsa, kemudian di 30 Juni tertekan lebih dalam ke 560. Juli mencoba untuk memperbaiki posisinya di 620. Di perdagangan Februari itu posisinya bukan dari seribuan, tapi berada di level 1.700-an pemirsa, intraday tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Dari sisi valuasi, kita akan coba lihat beberapa indikator yang ada. Dari posisi PER-nya di 134,93 kali, PSR-nya di 27,60 kali, PBV di 4,25 kali, dan PCFR di 1,214,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kabar baik juga datang dari nilai tukar rupiah pemirsa yang menguat jelang libur akhir pekan di tengah indeks dolar Amerika melanjutkan pelemahan. Dikutip dari data RTI hingga Jumat siang tadi, rupiah menguat di 0,19% di level 17.948 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,27% di 17.940 per dolar Amerika di Jumat pagi tadi, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke 17.935 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika Serikat di Jumat pagi per pukul 9 waktu Indonesia Barat melemah di 0,05% ke level 100,803, di mana rupiah menguat terjadi saat indeks dolar Amerika melanjutkan koreksi tajam setelah melemah di 0,53% di perdagangan sebelumnya. Indeks dolar melemah seiring meredanya ekspektasi pasar terhadap peluang kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Selain itu, tekanan terhadap dolar Amerika muncul setelah data tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda pendinginan di Juni tercatat melambat lebih dalam dari perkiraan. Sementara kenaikan payroll untuk 2 bulan sebelumnya juga direvisi lebih rendah. Data tersebut membuat pasar kembali menimbang ulang peluang kenaikan suku bunga The Fed pada sisa tahun ini. Dengan tenaga kerja yang lebih lemah, ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga dalam waktu dekat ikut mereda. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.961 rupiah update jelang penutupan. Pasca penutupan, posisi penguatan di 0,18% di 17.951 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 20.526 rupiah, pound sterling di 24.002 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,66 rupiah. Informasi komoditas harga minyak dunia bergerak menguat tipis di tengah kewaspadaan upaya perdamaian Amerika dan Iran. Harga emas menguat jelang libur akhir pekan dan bersiap mencatatkan penguatan dalam sepekan. Sementara harga batubara masih melandai meskipun dibayangi sentimen positif yang mampu mengangkat harga komoditas. Harga minyak dunia bergerak menguat tipis di Jumat pagi waktu Asia di tengah optimisme yang masih berhati-hati terhadap upaya perdamaian antara Amerika dan Iran di Timur Tengah. Pelaku pasar masih mencermati perkembangan situasi sebelum mengambil posisi yang lebih agresif. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 17 sen atau 0,24% ke 72,1 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat 14 sen atau 0,2% ke level 68,83 dolar Amerika per barel. Perdagangan di pasar energi berlangsung relatif sepi menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dan pasar keuangan Amerika akan tutup pada hari Jumat. Sepanjang pekan ini harga Brent tercatat turun tipis 0,02%, naik 0,12% dan menjadi pergerakan mingguan paling terbatas dalam beberapa bulan terakhir. Harga emas menguat di Jumat pagi waktu Asia dan bersiap membukukan kenaikan mingguan pertama dalam 5 pekan terakhir. Kenaikan tersebut didorong data non-farm payroll dan payroll sektor swasta Amerika
yang lebih lemah dari perkiraan sehingga meredakan kekhawatiran pasar terhadap inflasi dan prospek suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama. Mengutip Reuters, harga emas spot naik 0,5% di 4.144,83 dolar Amerika per troy ounce setelah sempat menyentuh level tertinggi sejak 23 Juni. Secara mingguan, harga emas diperkirakan menguat sekitar 1,2% dan menjadi kenaikan mingguan pertama sejak pekan yang berakhir 25 Mei. Harga batu bara masih bergerak sangat landai meskipun dibayangi sentimen positif yang berpotensi mengerek harga ke level yang lebih tinggi. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Kamis waktu setempat ditutup di 129,25 dolar Amerika per ton atau turun tipis 0,12%. Harga batu bara melandai meski ada kabar baik, diantaranya pengiriman batu bara global melonjak 14% year on year di Juni 2026. Kenaikan didorong lonjakan 41% year on year ekspor batu bara ke China. Peningkatan impor untuk menutupi melemahnya produksi domestik sekaligus memenuhi permintaan listrik yang lebih tinggi. Sementara itu, impor batu bara ke Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa tetap kuat di Juni, naik 25%, 13%, dan 15%. Berbagai sumber, IDX Channel.